Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pada pertemuan terakhir ini insyaallah kita akan membahas tentang al-makhfudhatu minal asma', jenis-jenis isim yang mahfudz, artinya yang majrur. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mansubatul asma', isim-isim yang mansub, dan sekarang kita bahas tentang isim-isim yang mahfudz, yang majrur. Wa amma khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at. Jadi khabar kana dan isim inna dan akhwatnya itu sudah disebutkan pembahasan marfu'. Ini agak terbalik ini ya. Sebenarnya yang benar itu adalah isim kana dan khabar inna itu sudah dijelaskan di pembahasan marfu' ya. Wa kadzalika tawabi faqad taqaddamat hunaka. Demikian juga tawabi yang mengikuti marfu', itu ya secara otomatis adalah marfu'. Kemudian wa aqulu minal mansubati ismu inna. Ini baru tepat, ism inna dan akhwatnya. Wa khabaru kana wa akhwatiha wa tabi'ul mansub faqad taqaddama bayanu dzalika fi abwabihi fala hajata bina ila i'adati syai'in minhu. Jadi tentang mansub, tentang isim inna ya, isim kana, kemudian khabar inna itu sudah dibahas di marfu'. Kemudian isim inna dan khabar kana juga sudah dibahas di mansub. Dan sekarang kita fokus bahas tentang makhfudhatu minal asma'. Al-makhfudhatu minal asma' thalathatu anwa'. Itu ada 3 jenis. Makhfudun bil harf, mahfud dengan karena huruf. Wa makhfudun bil idhafah, mahfud karena dia menjadi mudhaf ilaih. Wa tabi'un lil makhfud. Kemudian tabi', pengikut dari mahfud. Nah, artinya kalau misalnya dia menggunakan waw ataf, maka dia secara otomatis mengikuti apa yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mahfud bil huruf, misalnya fil fasli, dia mahfud bil harf. Kemudian kita tambahi al-jamil, sifat untuk fasl, maka al-jamili secara otomatis mahfud karena dia mengikuti sebelumnya. Wa aqulu al-ismul mahfudu ala thalathati anwa'. Isim mahfud itu 3 jenis. Wadhalika li'anna al-khafid lahu imma an yakuna harfan min hurufil khafdi allati sabaqa bayanuha fi awwalil kitab wallati sayadkuruha al-muallif ba'da dhalika. Jadi isim mahfud itu ada 3 jenis. Wadhalika li'anna al-khafid lahu, karena yang mengkhafatkan, yang memajrurkan itu baik itu dengan huruf jar, huruf khafat yang sudah dijelaskan oleh muallifnya itu di awal kitab, wallati kemudian akan disebutkan juga oleh muallif setelah itu. Contohnya Khalidin min qaulika asfaqtu ala Khalidin. Khalidin dari jumlah asfaqtu ala Khalidin. Secara bahasa artinya aku sayang dengan Khalid. Ala Khalidin di sini dia majrur. Kenapa? Karena ada huruf jar. Fa innahu majrurun bi ala. Khalid ini majrur karena ada huruf ala. Wa huwa harfun min hurufil khafdi. Ala ini adalah salah satu huruf khafdi yang mengkhafatkan atau yang menjarkan. Itu adalah sebab pertama kenapa isim itu makhfud atau majrur. Kemudian wa imma yang kunal khafid lil ismi idhafatu
ismin qablahu ilaih. Nah, yang kedua adalah al-khafid lil ismi idafatu ismin qablahu ilaih. Menyandarkan satu isim kepada isim sebelumnya. Wa ma'na al-idafah nisbatu tsani lil awal. Nah, itulah makna idafah. Nisbatu tsani lil awal, menyandarkan yang kedua kepada yang pertama. Nah, jadi misalnya qalamun, qalam yang pertama. Qalamu Muhammadin. Muhammadin adalah yang kedua. Jadi menyandarkan Muhammad kepada yang kedua. Menyandarkan yang kedua kepada yang pertama. Wadzalika nahwu Muhammadin min qaulika jaa ghulamu Muhammadin. Contohnya adalah kata Muhammad pada jaa ghulamu Muhammadin. Jaa ghulamu Muhammadin. Budaknya Muhammad datang. Fa innahu makhfudun bisababi idafati ghulamin ilaih. Kata Muhammad itu makhfud, majrur, penyebabnya adalah idhafah, penyandaran kepada ghulam. Wa imma an yakuna al-khafid lil ismi tabaiyatuhu lil ismi makhfudin. Nah, yang ketiga adalah kenapa satu isim itu bisa makhfud, bisa majrur? Karena yang menyebabkan dia majrur adalah tabaiyah, sebagai pengikut. Karena dia mengikuti isim yang makhfud juga, isim yang majrur juga. Bi an yakuna na'tan lahu. Nah, misalnya bisa menjadi na'at. Nahu al-fadil. Contohnya adalah al-fadil pada contoh akhadtu al-ilma an Muhammadin al-fadili. Aku mengambil ilmu dari Muhammad yang mulia, yang baik. Al-fadili, kenapa dia mahfud? Kenapa dia majrur? Karena dia sebagai na'at, sebagai sifat untuk Muhammad. Au ma'tufan alaih, atau boleh saja dia sebagai ma'tuf. Contohnya Khalid. Pada marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Aku melewati Muhammad dan Khalid. Khalidin, kenapa dia majrur? Karena dia mengikuti ma'tuf untuk Muhammad. Aw ghairu hadaini min at-tawabi' allati sabaqa dzikruha. Atau selain dua ini, selain sebagai na'at atau ma'tuf, yaitu sebagai badal dan sebagai taukid. Nah, jadi kalau misalnya badal, dia harus, kalau misalnya sebelum badal itu adalah majrur, maka badalnya harus majrur. Demikian juga taukid, kalau sebelum taukid itu adalah majrur, maka taukidnya juga majrur. Oke. Kesimpulannya adalah anwa' al-ism al-makhfud atau majrur. Tadi penyebabnya ada 3. Yang pertama karena huruf jar atau huruf khafat. Contohnya apa tadi? Asfaqtu ala Khalidin. Asfaqtu ala Khalidin. Nah, menggunakan huruf ala Khalidin. Dia majrur, Khalidin majrur karena huruf jar. Kemudian yang kedua karena idhofah. Idhofah. Nanti akan kita bahas tentang idhofah ini secara rinci lagi. Ja'a ghulamu Zaidin khatamu hadidin. Nah, contohnya misalnya ada 2 di sini kita buat. Ja'a ghulamu Muhammadin. Nah, ini sebagai idhofah karena Muhammadin majrur atau mahfud karena ada idhofah karena dia sebagai mudhof ilaih. Kemudian khatamu
hadidin. Hadidin. Khatam hadidin majrur karena idhafah. Ini kenapa Anda buat dua contoh, nanti akan ada pembahas selanjutnya tentang ini. Kemudian yang ketiga adalah tabaiyah. Penyebabnya adalah tabaiyah karena sebagai pengikut. Misalnya kalau dia sebagai na'at, contohnya tadi ya, akhadtu ilma min ya an Muhammadin al-Fadili. Al-Fadili, kenapa dia majrur? Karena Muhammad juga majrur, karena yang diikutinya juga majrur. Kemudian contoh lain misalnya sebagai apa di situ? Ataf. Ya, marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Kenapa Khalid majrur? Karena Muhammad juga majrur. Kemudian sebagai badal misalnya, marartu bi Muhammadin akhika. Ya kan? Akhika. Kenapa akhika majrur? Karena dia badal. Kemudian terakhir taukid, marartu bi Muhammadin nafsihi. Nafsihi. Ini sebagai apa? Taukid. Oke. Kemudian ammal makhfudu bil harfi fahuwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam wa hiya al waw wal ba wa ta au bi wawi rubba au bi mud au mundu wa mundu. Jadi huruf khafat dia sebenarnya di sini pengen menjelaskan huruf khafat itu ada banyak gitu. Nah, di sini sudah disebutkan tadi ya. An-naw'ul awwal min al-makhfudati al-makhfudu bi harfin min hurufil khafat. Isim yang makhfud itu karena huruf khafat. Wa huruful khafdi katsirah. Huruf khafat itu banyak. Contohnya diantaranya adalah min. Min ini punya banyak makna. Nah, di sini disebutkan salah satu makna min adalah min ma'aniha al-ibtida'. Nah, adapun makna min yang lain nanti ada namanya litab'id, itu nanti dibahas di pelajaran buku yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi daripada al-Ajurumiyah ini. Di sini disebutkan salah satu makna min. Maknanya adalah, salah satu makna min adalah ibtida'. Ada kadang bermakna taukid minnya. Misalnya kalau taukid dia ma ra'aitu min ahadin. Ma ra'aitu min ahadin. Aku tidak melihat sesiapapun. Min di situ fungsinya adalah sebagai taukid. Nah, kalau seandainya kita katakan ma ra'aitu ahadan itu sudah cukup. Tapi kalau ditambahin min, ma ra'aitu min ahadin itu sebagai taukid ya. Fungsinya tambahan untuk taukid. Jadi di antara makna min adalah al-ibtida', yaitu sebagai permulaan. Wa tajurul ism adh-dhahir wal mudmar. Min ini juga bisa majrurkan isim dhahir dan isim dhamir. Contohnya qauluhu ta'ala wa minka. Minka memajrurkan isim dhamir. Wa min nuhin memajrurkan isim dhahir. Wa minha ila. Nah, kemudian di antara huruf khafat itu ada ila. Di antara makna ila adalah al-intiha, sampai. Sampai. Wa tajrul ism dhahir wal mudmar aidan. Ini juga bisa majrurkan isim dhahir dan isim dhamir. Contohnya adalah ilaihi. Nah, ilaihi ini majrurkan isim dhamir. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Wa qauluhu ta'ala ilallahi. Ilallahi marji'ukum jami'a. Ilallahi memajrurkan isim
zahir, lafzul jalalah. Kemudian an, di antara mana an adalah al-mujawazah. Al-mujawazah, yaitu melewati. Wa tajrul ismul zahir wad dhamir, juga sama, bisa majrurkan isim zahir dan isim dhamir. Contohnya laqad radiyallahu 'anil mu'minin. 'Anil mu'minin. Nah, 'anil mu'minin. Allah telah ridho, kalau diartikan secara bahasa Indonesia kepada. Tapi kalau mana bahasa Arab adalah al-mujawazah. Al-mujawazah itu maksudnya ridho Allah tuh melebihi melewati orang-orang beriman gitu. Wa radiyallahu anhum. Nah, juga an ini di sini memajrurkan isim dhamir anhum. Wa radu anhu. Tadi anil mu'minin isim zahir, mu'minin isim zahir. Kemudian wa minha ala, di antara isim khafat adalah huruf khafat adalah ala. Di antara makna ala adalah al-isti'la, di atas atau tinggi. Wa tajrul ismul zahir wal mudmar, juga sama, memajrurkan isim zahir dan isim dhamir. Contohnya wa 'alaiha, ini memajrurkan isim dhamir. Wa 'alal fulki, memajrurkan isim zahir, tuhmalun. Kemudian fi, di antara makna fi adalah ad-dzarfiyah. Ya, dalam. Dzarfiyah itu artinya dalam atau pada. Ini juga memajrurkan isim zahir dan isim dhamir. Contohnya wa fis sama'i, isim zahir, rizqukum. La fiha, isim dhamir. La fiha ghaulun. Kemudian rubba, di antara makna rubba adalah at-taqlil. Ini juga wala tajuru illa ism zahir. Rubba ini hanya memajurkan isim zahir saja, tidak bisa dia memajurkan isim dhamir. Contohnya rubba rajulin karimin laqituhu. Ya, rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba ini artinya adalah mungkin. Mungkin itu mungkinnya di sini presentasinya sedikit. Nah, presentasinya sedikit, taklil namanya. Sedikit. Artinya kemungkinan kecil saya bertemu orang dermawan. Gitu maksudnya. Rubba itu di antara mana adalah taklil. Dan boleh nanti maknanya adalah taksir, sering. Nah, ini salah satu maknanya, makanya wa min ma'aniha at-taqlil. Di antara makna rubba itu adalah sedikit, jarang. Dan boleh taksir, sering. Kemudian huruf jar berikutnya adalah al-ba. Di antara maknanya adalah at-ta'diyah. At-ta'diyah maksudnya adalah pembantu fi'il. Pembantu fi'il, ta'diyah, yu'addi, yang menyebabkan. Jadi ini adalah tajurul ism dzahir wal dhamir. Majrurkan isim dzahir dan isim dhamir. Contohnya lanadhabanna billadhi. Ba di sini fungsi ta'diyah. Jadi pembantu dari fi'il. Namanya ta'diyah. Fi'il itu terbagi dua, ada namanya fi'il lazim dan ada namanya fi'il muta'addi. Muta'addi maksudnya membutuhkan maf'ulun bih. Kalau kharaja tidak butuh maf'ulun bih, namanya lazim. Nah, jadi ada sebagian fi'il itu butuh dia huruf jar. Di antara ini lanadhabanna bika. Dhahaba itu sebenarnya fi'il lazim. Tapi ketika dia dimasukkan huruf ba, maka dia menjadi lazim. Lanadhabanna billadhi. Kemudian dhahaballahu binurihim. Dhahaba itu lazim, tapi ketika dia dibantu oleh huruf jar, maka dia menjadi muta'addi.
Maksudnya muta'addi butuh maf'ulun bih. Allah menghilangkan cahaya mereka. Allah memergikan, artinya menghilangkan. Di antara huruf khafat adalah kaf. Wa min ma'aniha at-tashbih. Tashbih, menyerupai, menyerupakan. La tajuru illa ismul zahir. Nah, ini kaf ini hanya memajurkan isim zahir saja, tidak bisa isim dhamir. Jadi tidak ada misalnya Zaidun kana atau Zaidun kakum. Nah, enggak ada. Contohnya di sini adalah mathalu nurihi kamishkatin. Permisalan cahaya Allah itu adalah seperti kaca. Di antara huruf jar adalah, huruf khafat adalah lam. Wa min ma'aniha al-istihqaqu wal milk. Makna lam, di antara makna lam itu adalah kepemilikan, hak dan kepemilikan. Ini wa tajurul ismul zahir wal mudmar jami'an. Ini juga bisa memajurkan isim zahir dan isim dhamir. Contohnya sabbaha lillahi, sabbaha lillahi, lillahi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Lillahi memajurkan isim zahir, yaitu lafdzul jalalah di sini. Kemudian lahu, lahu memajurkan isim dhamir, lahu mulkus samawati wal ardh. Kemudian di antara huruf jar adalah ada namanya huruf qasam as-salasah. Huruf qasam yang 3, yaitu ba, ta dan waw. Waqad tukallimuna 'alaiha kalaman mustawfa fi awal kitab fala hajata bina ila i'adati syai'in. Jadi tentang huruf qasam ini sudah dibahas juga di awal. Maka tidak perlu lagi kita ulangi katanya di sini. Wa minha waw rubba. Waw rubba contohnya adalah walailin kamaujin, kamaujil bahri arkha sudulahu. Walailin. Nah, walailin. Wah, ini macam-macam ya. Terkadang dia waw ataf, terkadang dia waw apa? Waw ma'iyah. Nah, terkadang di sini kita lihat di sini ada namanya waw rubba. Waw rubba ini maksudnya adalah wawnya bermakna rubba tadi, mungkin artinya. Bukan waw qasam, walailin. Paham nggak? Walailin. Kalau waw qasam sama aja kan? Walaili. Nah, wasyamsi itu namanya qasam. Wallahi. Wallahi itu namanya waw qasam. Nah, bagaimana kita membedakan? Ya tergantung bentuk kalimatnya. Kalau di sini bukan waw qasam dia. Walailin, warubba. Maksudnya adalah mungkin malam seperti ombak lautan. Arkha sudulaha. Yang membentangkan sudulaha, sudulahu. Kemudian wabaidatin. Nah, wabaidatin juga di sini adalah mungkin. Makna waw di sini adalah mungkin, bukan qasam, bukan demi. Oke, di antara huruf khafat atau huruf jar juga adalah mud dan mundu. Mud dan mundu. Wa yajurrani al-azman. Nah, ini fungsinya adalah memajrurkan waktu, zaman. Wa huma yadullani ala ma'na min in kana ma ba'dahuma madiyan. Contohnya ma ra'aituhu muz yaumil khamis. Muz yaumil khamis. Wa ma kallamtuhu mundu syahrin. Wa yakunani bima'na fi in kana ma ba'dahuma hadiran. Nahu la ukallimuhu mundu yaumina wa la alqahu mundu yaumina. Oke.
Ini agak kurang tepat ini, apa namanya? Perhatikan, ada kurang tepat di kalimatnya. Mundu dan mundu ini memajrurkan isim, ya, memajrurkan isim yang berbentuk waktu. Dan ini bermakna min apabila di sini in kana ma ba'dahuma madiyan. Sebenarnya contohnya adalah ma ra'aituhu mundu yaumil khamis, ya kan? Terbalik kan? Jadi seharusnya ada in kana ma qablahuma madiyan. Paham enggak antum ini? Hah? Mud dan mundu yadullani ala bisa bermakna min, artinya min dari, bisa bermakna fi. Kalau di buku disebutkannya, perhatikan, mud dan mundu ini bermakna min in kana ma ba'dahuma madin, apabila setelahnya madi. Padahal contohnya ma ra'aituhu mud yaumil khamis. Ma ra'aitu mud yaumil khamis. Nah, apabila setelahnya ma ba'dahuma katanya kan. Padahal sebelumnya, ya kan? Sebelumnya adalah fi'il madhi. Jadi yang tepat adalah in kana ma qablahuma madiyan. Jadi maknanya adalah min. Jadi artinya adalah aku tidak melihatnya semenjak hari Kamis. Nah, semenjak hari Kamis. Ma kallamtuhu mundu syahrin. Aku tidak berbicara kepadanya semenjak 1 bulan. Kemudian bima'na fi apabila sebelumnya adalah hadir. Contohnya di situ adalah la ukallimuhu. La ukallimuhu mud apa? Yaumina, sejak hari ini. Jadi artinya aku tidak berbicara kepadanya pada hari ini. Artinya pada hari ini. Fi. Contoh yang lain, wala alqahu mundu yaumina. Wala alqahu, la alqahu mundu yaumina, pada hari ini. Nah, artinya pada. Kalau di situ semenjak, dari. Aku tidak melihatnya ma ra'aituhu mud yaumil khamis. Kalau dia fil madi, aku tidak melihatnya dari hari Kamis. Sejak dari hari Kamis. Nah. Seperti itu. Fa in waqa'a ba'da mud aw mundu fi'lun aw kana al-ismu alladhi ba'dahuma marfu'an fahuma ismani. Nah, ini beda lagi pembahasannya. Apabila setelah mud dan mundu itu adalah fi'il, au kana al-ismu alladhi ba'dahuma marfu'an, atau isim setelahnya marfu', maka mud dan mundu ini adalah isim. Paham nggak ini? Hah? Belum kan? Karena nggak ada contoh juga disebutkan di sini. Nggak ada contoh kan? Jadi begini. Mud dan mundu ini berfungsi sebagai huruf jar. Ya kan? Kalau setelahnya adalah majrur. Tapi kalau kita ganti misalnya ma ra'aituhu mud yauma atau yaumu, kita jadikan yaumu. Kita contoh, kita buat sini ya. Ma ra'aituhu mud yaumu al-khamis. Nah, perhatikan. Kalau setelah mud dan mundu itu adalah fi'il atau isim
isim setelahnya adalah marfu, maka muz ini bukan huruf jar. Berubah dia. Tapi ini adalah isim. Paham ya? Paham? Hah? Sama aja artinya, tapi i'rabnya beda. I'rabnya beda. Ini bukan huruf jar lagi. Paham nggak? Artinya sama. Tapi ini bukan i'rabnya huruf jar. Dan ini bukan majrur. Karena dia marfu. Nah, atau misalnya kita ganti, kalau di situ tadi dibuatnya kan, apabila setelahnya adalah fi'il, ma ra'aituhu mud darastu an-nahwa misalnya. Aku tidak melihatnya semenjak aku belajar nahwu. Nah, kalau ini kan fi'il, maka ini adalah isim. Ini adalah isim. Kenapa isim? Kenapa bukan huruf jar? Karena setelahnya adalah isim marfu. Kenapa dia bukan huruf jar? Karena setelahnya adalah fi'il. Paham nggak ini? Gitu. Oke. Kemudian terakhir, pembahasan terakhir ya. Masih ada lagi. Oh iya. Wa amma ma yukhfadu bil idhafah fa nahwu qaulika ghulamu Zaidin wa huwa ala qismaini. Jadi makhfud atau majrur dengan idhafah ini ada dua jenis. Ma yuqaddaru bil lam wa ma yuqaddaru bimin. Ada yang ditakdirkan menggunakan lam, ada yang dengan min. Falladhi yuqaddaru bil lam nahu ghulamu Zaidin. Yang ditakdirkan lam, ada lam setelah, ada lam di antara dua kalimat mudhaf ilaih itu, huruf lam. Walladhi yuqaddaru bimin nahu thawabu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Oke, perhatikan. Kalau misalnya makhfud atau majrur dan idhofah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, di antara idhofah itu ini ada huruf lam. Contoh ini. Ghulamu Muhammadin. Ja'a ghulamu Muhammadin. Maksudnya adalah ghulam milik Muhammad. Paham enggak? Ghulam milik Muhammad. Ghulamu li Muhammadin. Ada yang min. Khatamu min hadidin. Cincin dari besi. Kenapa bukan lam? Karena tidak bisa. Secara makna tidak tepat. Nah, cincin milik besi. Besi kan tidak bisa memiliki. Paham ya? Nah, itu. Oke. Wa aqulu al-qismu tsani min al-makhfudati al-makhfudu bil idafa wa huwa ala thalathati anwa'. Dzakara al-mu'allif minha naw'aini al-awwal ma takunu idafa fihi ala ma'na min, wa tsani ma takunu idafa fihi ala ma'na lam, wa tsalits ma takunu al-idafa bi ma'na fi. Satu lagi ada sebenarnya. Jadi idhofah itu dengan makhfud atau majrur dengan idhofah itu ada tiga jenis. Ya, kalau berdasarkan matannya ada dua disebutkan ya. Kalau di syarah ini ada tiga. Ada yang menggunakan, ada idhofahnya bermakna lam, ada bermakna min, kemudian ada bermakna fi. Amma ma takunu al-idhafah fihi ala ma'na min, fadhabituhu an yakuna al-mudhaf juz'an wa ba'dan minal mudhaf ilaih. Perhatikan. Kalau misalnya maknanya min atau yang tersirat itu adalah min, huruf min, maka dhabitnya, kaidahnya adalah an yakuna al-mudhaf juz'an wa ba'dan minal mudhaf ilaih. Mudhafnya itu bagian dari mudhaf ilaihnya. Cincin dari besi. Artinya
Cincin itu adalah bagian dari besi. Terbuat dari besi. Nah. Kalau ghulamu Muhammadin itu kan apa namanya? Kan bukan potongan Muhammad gitu. Kalau ini kan besi dipotong-potong berbentuk cincin gitu. Kalau ini kan nggak mungkin Muhammad dipotong-potong jadi budak gitu. Iya kan? Itu apa namanya? Kaidahnya. Kalau maknanya min, mudhafnya itu bagian dari mudhaf ilaih. Contohnya jubbatu sufin. Jubah, baju jubah terbuat dari suf, terbuat dari bulu domba. Suf. Fa innal jubbah ba'du sufi wa juz'un minhu. Jubah itu adalah bagian dari bulu-bulu dan termasuk bulu gitu. Wa kadzalika amsilatul muallif. Demikian juga contohnya khatamul hadidin tadi. Wa amma ma takunu al-idhafah fihi ala ma'na fi fadabituhu an yakuna al-mudhaf ilaihi dharfan lil mudhaf. Adapun idhafah dengan bermakna fi, maka kaidahnya adalah mudhaf ilaihnya adalah dharaf untuk mudhafnya. Kita bagi tiga lah ya, idhafah. Satu lagi bermakna fi. Contohnya bal makrullah. Bal makrul lail ya di situ ya di buku. Jadi mudhaf ilaihinya adalah sebagai mudhaf untuk mudhafnya. Sebagai dharaf untuk mudhaf. Dharaf. Bal makrul laili. Nah, kalau diartikan secara bahasa dalam bahasa Indonesia, bahkan makar, tipu daya pada, ada kata tambahan pada malam hari. Pada malam hari. Kalau ini ghulamu Muhammadin. Ghulam li Muhammadin. Ghulam milik Muhammad. Kalau ini khatamu min hadidin, cincin dari besi. Bal makrul laili fa innal lail dharfun lil makri wa waqtun yaqa'ul makru fihi. Lail itu adalah zaraf, waktu untuk makar, waktu makar. Wa amma ma takunu al-idhafah fihi ala ma'na lam. Adapun idhafah yang bermakna lam, fa kullu ma la yasluhu fihi ahadun naw'aini al-madhkuraini. Jadi, kapan kita tahu bahwa yang idhofah itu bermakna lam, artinya yang tersirat adalah makna lam, apabila tidak bisa dijadikan sebagai min dan tidak bisa dijadikan sebagai dzaraf fi. Paham ya? Kalau ghulamu Muhammadin, kan tidak mungkin ghulam itu adalah potongan dari Muhammad, bagian dari Muhammad. Demikian juga ghulamu Muhammadin, kalau seandainya kita paksakan dia bermakna fi di tengahnya, ghulamun dalam Muhammad, pada Muhammad, waktu Muhammad, tidak bisa. Artinya apa? Selain ini dan selain ini, maka maknanya adalah lam. Yang tersirat itu adalah lam, huruf jar lam. Contoh di sini ghulamu Zaidin wa hasirul masjid, tikar masjid. Oke. Wa qad taraka al-mu'allifu al-kalamu 'ala al-qism ats-tsalits min al-mahfudhat wa huwa al-mahfudh bit-taba'iyyah. Nah, jadi ada bagian ketiga kan dibahas di situ kan di buku ini dibahas hanya dua ya, dan huruf jar sama idhofah. Tapi tabaiyah tidak ada contohnya. Tidak dibahas. Kenapa? Nah, alasannya di sini disebutkan. Wa 'udruhu fi dzalika annahu qad sabaqa al-qawlu 'alaihi fi akhiril abwabil marfu'ati mufassalan. Jadi tabaiyah itu ya apa namanya? Sudah dibahas di marfu'at, tergantung apa yang diikutinya. Kalau yang diikuti marfu, maka marfu. Kalau diikuti mansub, maka yang ikut mansub. Kalau yang diikuti majrur, maka yang ikut juga majrur. Ya mungkin saja itu alasannya. Atau memang lupa.
Wallahu alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa azzu akram. Alhamdulillah, kita sudah selesai menyelesaikan buku At-Tuhfah As-Saniyah bi Syarh Al-Ajurmiyah. Wa qad kana al-faragh min kitab hadha asy-syarh fi lailatul khamis 27 min syahri Ramadan sanah 1353 min al-hijrah. A'adallahu ta'ala alaina min barakatihi amin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa salatuhu wa salamuhu ala saffati min khalqihi ajma'in wa ala sadatina alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wala udwana illa ala zalimin wal aqibatu lil muttaqin. Masyaallah, alhamdulillah. Jadi ini selesai ditulis oleh penulisnya pada bulan puasa ya. Pas lagi puasa dia, masyaallah. Jadi sambil i'tikaf kelihatannya pada akhir Ramadan. Ala kulli hal, alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan buku ini dan kita sangat bersyukur dan memohon tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan melalui rekaman ini bisa banyak yang mengambil manfaat, bisa banyak yang terbantu dalam memahami pelajaran nahwu tentunya. Alhamdulillah sudah kita maksimalkan sebisa mungkin, seringkas mungkin, mudah mungkin bahasanya, dan semoga saja ini adalah bagian dari amal jariah kita. Siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk kameramen, para mahasiswa juga yang mendengarkan, yang selalu bersama, dan semoga dengan kegiatan ini insyaallah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar selain bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah Binbas TV. Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga